Dokter Tifa muncul lagi. Kemarin ribut ijazah palsu, kini cibir habis kemampuan bahasa Jokowi. Ya, Tifauziah Tiassouma atau yang biasa dikenal dengan Dokter Tifa selama ini ramai dikenal publik karena kerap melemparkan kritik tajam terhadap Presiden Jokowi. Ia sempat membetot perhatian publik khususnya di media sosial gara-gara mempertanyakan keaslian soal ijazah Jokowi. Setelah beberapa saat diam, tiba-tiba Dokter Tifa muncul lagi dan lagi-lagi menyoroti seputar isu Jokowi soal apa itu? Kali ini perempuan yang sempat mengaku sebagai teman kecil Anies Baswedan itu kembali menyentil Jokowi tentang persoalan kepiawaian berbahasa. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Dr. Tifa di akun Twitternya pada Sabtu 12 November lalu. Pada cuitannya tersebut, Dr. Tifa mengunggah pemberitaan tentang negosiasi Jokowi dengan Elon Musk. Pemberitaan itu mengungkapkan soal alotnya negosiasi Jokowi dengan Elon terkait Tesla. Dalam hal ini, Dr. Tifa menduga alotnya negosiasi disebabkan karena adanya kendala bahasa. Apakah yang menyebabkan alot adalah kendala bahasa? Tulis Dr. Tifa. Cuitan tersebut sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Bu, kalau ibu mempermasalahkan bahasa Inggris, setidaknya Pak Presiden berusaha sebaik mungkin. Komentar warganet. Bu, diskusi seperti ini nggak akan pernah menarik. Kenapa? Ibu orang terdidik. Mestinya tatarannya pada diskusi gagasan dan ide, bukan ranah kebencian yang akhirnya dimunculkan dalam diksi, kata warganet lain. Lah, gara bahasa mulu, gara-gara lain mungkin banyak banget seuzon si ibu dokter ini, ujar yang lainnya juga. Bu dokter sepertinya menganggap Elon itu sebagai anak-anak ya, alot karena bahasa, tulis warganet di dalam komentar. Bodoh kok dipelihara. Kalau cuma masalah bahasa itu masalah sepele. Ada penerjemah yang disumpah dan bersertifikat. Kendalanya itu di nikel, bahan baku baterai mobil listrik. Karena Pak Jokowi nggak mau ngekspor nikelnya karena nilai ekonominya nggak sebanding kalau diolah sendiri di dalam negeri timpal lainnya. Lalu siapa sebenarnya Dr. Tifa? Ya, berdasarkan penelusuran suara.com pada akun media sosial Dr. Tifa, nama lengkap dokter itu adalah Tifauziah Tiassouma. Ia berprofesi sebagai Kepala Al-Hina Institute sebagaimana yang tercantum di profil LinkedIn miliknya. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Gadjah Mada. Ia mendapatkan gelar PhD untuk Molecular Epidemiologi dari Universitas Indonesia. Dan sebelum menjabat kepala di Al-Hina Institute, Dr. Tifa menjabat sebagai Executive Director di Center for Clinical Epidemiology and Evidence RSCM Jakarta. Lalu Tifa mengemban jabatan tersebut sejak tahun 2009. Ia juga mengemban jabatan Sekretaris Jenderal untuk Indonesian Clinical Epidemiology and Evidence-Based Medicine Network sejak 2010. Ya, Dr. Tifa juga mengecam kebijakan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin yang mengizinkan kapal rumah sakit Peace Ark asal China untuk memberikan pengobatan di Indonesia. Lewat akun Twitternya, Dr. Tifa tampak heran dengan kebijakan Menkes Budi Gunadi yang menyebut jika kebijakan tersebut dapat menimbulkan beberapa kemungkinan buruk bagi Indonesia. Kalau orang Indonesia diracun bagaimana? Disuntik barang haram, diambil organnya, kata Dr. Tifa. Menurut dirinya pribadi, perizinan kapal rumah sakit asal China untuk memberikan pengobatan bagi warga merupakan kebijakan yang gila. Apa semua aturan tiba-tiba hilang kalau menyangkut negara China? Gila sih ini, ujarnya lagi. Lewat cuitan lain yang dibuat, Dr. Tifa pun lantas membandingkan kebijakan Menkes Budi Gunadi dengan mantan Menkes Siti Fadila, di mana saat menjabat sebagai Menkes, Siti Fadila melarang Naval Medical Research Unit atau NAMRU beroperasi di Indonesia. Lupa ya kejadian 20 tahun yang lalu, kapal USS NAMRU diberi izin di Indonesia ternyata mengambil spesimen darah penduduk yang berisikan virus-virus asli Indonesia. Proyek NAMRU diusir oleh Menkes Siti Fadila saat ini Menkes malah mempersilahkan, kata Dr. Tifa. Cuitan dari Dr. Tifa ini pun langsung banjir beragam komentar dari warganet. Warganet justru heran dengan statement yang keluar dari wanita yang bergelar dokter itu. Menurut warganet, Dr. Tifa hanya membaca judul berita saja, sehingga mengeluarkan pernyataan yang amat disayangkan. Baca dulu beritanya yang lengkap, Bu, baru berkomentar. Sayang sekali, sekolah tinggi-tinggi tapi pikirannya picik dan sempit. Pasti Bu cuma baca judulnya doang ya, pemahamannya nggak sampai ya. Gimana jadi dokter tuh? Imbuh warganet yang lain ngaku beragama tapi malah mengutamakan prasangka buruknya duluan daripada cek dan dicek Bu dokter satu ini, kata warganet lainnya. Nggak seperti ini Mina, apakah kamu berpikir downgrade? Komentar warganet lainnya soal cuitan dari Dr. Tifa itu.